iman, amin, tambah ilmu, tambah soleh, tambah pinter, tambah saudara, tambah gendut. Salah ya. Siapa tahu ada konsumsi. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah semoga segenap ayahanda, para kakak-kakak kita, penyelenggara semuanya mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak lupa sholawat dan salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Bimo menyebut nama Nabi Muhammad kok gak sholawat? Spontan dong. Sallallahu alaihi wasallam. Pakai perasaan sayang kan? Sallallahu alaihi wasallam. Yang paling semangat saya doakan juara kelas, tambah pinter, orang punya anak sayang, diberikan handphone yang baru. Sholawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Kak Bimo, wassalam. Awas yang bilang wassalam. Nanti malam saya takut-takuti. Saya berubah jadi pocong warna pink. Gambarnya setan pergi dari dekat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan kita kisah sampaikan kisahnya, kisah riwayat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami nanti berkisah berdasarkan buku berjudul Kisah Isra Mi'raj dalam tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Suyuti. Diambil hadis yang terpilih. Mau dengar cerita? Mau? Sebentar. Tapi kan kita baru ketemu. Dulu yang sudah gede-gede dong. Kenalan dulu. Boleh kenalan? Yang hafal nama saya nanti dapat hadiah. Saya beliin kalau ada handphone terbaru merek Swallow. Mau? Kalau ada saya beliin. Nama saya Kak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Pradirokoli. Sudah apa? Diulang. Yang bisa dapat hadiah tambahan. Apa? Tiket penginap 5 hari di rumah sakit Sidon. Gak mau dong. Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Pradirokoli. Sudah apa? Udah, gak penting ya apa nama saya. Quran hafalkan, hadis hafalkan, pelajaran hafalkan. Panggil aja namanya Pak Bimo. Siapa namanya? Nama Kak Bimo sangat terkenal karena Bimo artinya bibir mo. Bibir model masa bibir monyong? Siapa yang monyong? Sudah bibir monyong ompong lagi. Teman-teman, sudah pernah ketemu Eko belum? Ada yang bilang katanya Kak Bimo ini wajahnya kayak artis Korea. Betul salah? Ada yang bilang katanya Kak Bimo ini wajahnya putih. Betul salah? Katanya cakep. Betul salah? Kak Bimo sama Raffi Ahmad cakep siapa? Kak Bimo sama Mbak Imbong cakep siapa? Kak Bimo sama Lenin Bol cakep siapa? Kak Bimo sama Pak Jimmy cakep siapa? Kak Bimo sama Sule cakep mana? Kak Bimo sama Sapi cakep siapa? Kak Bimo sama Monyet cakep mana? Kenapa setan? Sama Monyet cakep sama Sapi sama. Ini manusia loh. Kak Bimo ini wajahnya
Hitam mutlak maksudnya. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh kawan-kawan, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin. Sebentar lagi bulan Ramadan tiba. Kakak-kakak kita ada yang pakai panci, ada yang pakai galon air, ada yang pakai botol, keliling kampung teriak sahur, sahur, bareng-bareng 1, 2, 3, sahur. Sayur-sayurnya nanti. Sama dulu, sahur-sahur, sayur satu. Ulang 1, 2, 3, sahur. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat, Al-Quran diturunkan, puasa diwajibkan, pahala 1000 bulan bagi yang berikhtikaf. Ramadan mau datang, hatinya senang. Senang adanya iman di hati kita. Baju baru, Ramadan tiba, puasa lagi, tarawih lagi, baju baru, surga dibuka, neraka ditutup, setan diikat, surga dibuka, pahala berlipat ganda, neraka ditutup, setannya diikat. Setannya terbelenggu karena kita berpuasa menahan hawa nafsu. Alhamdulillah. Yuk kita sambut Ramadan dengan memperbaiki sholat kita, karena belajar hari kita hari ini adalah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lomba duduk rapi, tenang, dan kisah akan dimulai. Pemanasan dulu ya, kakak kan capek suaranya, tes dulu. Siapa yang mamanya sekuat gajah? Mamanya sekuat gajah. Tanggung kuat maksudnya bukan sebesar gajah. Apa lagi? Kamu sih tidak lama. Ini apa lagi?
Betul ya. Kak Bimo asalnya dari kota Yogyakarta. Kota mana? Berasal dari kota Yogyakarta. Masjidnya namanya Masjid Jogokarian Yogyakarta ya. Kapan siapa yang pengen ke Jogja? Nanti berangkat naik odong-odong ya. Ini meyakinkan banget nih. Ini besok jadi rektor Amin. Yang ini Menteri Pemuda Olahraga. Amin. Ini Guru Besar Psikologi UGM. Amin. Ini Juragan Cilok Internasional. Kami punya rumah sakit sendiri, punya restoran banyak ya. Nah, wajahnya ada di artis. Apa kabar Soiman, sehat? Yuk kita mulai dengan cerita yuk. Silakan suara saya. Oh la la la. Oh lili. Ayo duduk rapi. Suara disimpan. Saya akan mencari dua anak yang duduk yang paling rapi, kami berikan hadiah. Mau apa tidak? Taruh dulu, nanti dicari yang paling rapi. Bisa yang perempuan semuanya, bisa laki-laki atau laki ada perempuan ada. Mau? Ini gak ada apa-apanya. Yang paling penting dengarkan pengajian hadiah Allah pahala lebih indah dari aku juga. Siapa yang pengen masuk surga? Tengok belakang ibunya gak angkat tangan ya. Kita doakan mereka yang besar bertaubat. Ibu-ibu, ini pertanyaan buat anak dan pabrik anak ya. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen sekeluarga masuk surga? Syaratnya jadi orang soleh. Siapa yang pengen jadi orang soleh? Orang kaya, orang dermawan, orang terkenal, orang gila. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, nikmat terbesar di surga ada ridho Allah, berjumpa dengan Allah. Siapa yang ingin ketemu Allah, ketemu Nabi Muhammad, ketemu malaikat Ridwan, ketemu Nabi Bidadari. Siapa yang ingin ketemu Umar bin Khattab, ketemu Ali bin Abi Thalib, ketemu artis. Kalau Kak Bimo minum artis kan? Ini enggak? Udah. Kisah. Husni, tahun kesedihan. Kenapa namanya tahun kesedihan Kak Bimo? Aku jadi penasaran. Mau nggak? Yang kering juga ada. Nggak ada. Tahun kesedihan dialami Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang disampaikan pada kita Isra dan Mi'raj Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Al-Asyuti disebutkan Amrul Husni, tahun kesedihan. Lomba duduk rapi. Kok namanya tahun kesedihan? Ya iya, Nabi sedang sedih selama bertahun-tahun, sejak usia 40 tahun diangkat sebagai nabi. Kemudian 3 tahun kosongnya wahyu turun. Pada usia 43 tahun turunlah perintah untuk menjadi rasul. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Maka tahun itu Nabi diangkat sebagai rasul. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, 6 tahun dakwah terang-terangan, dibenci, difitnah, dilempari kotoran, temannya ditangkap,
wafat meninggal dunia. Innalillahi. Padahal belum beriman. Ada kemudian radhiyallahu anha melahirkan 5 putranya, melindungi beliau, memberikan semangat padanya untuk kemajuan dakwah Islam. Meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boykot 3 tahun orang-orang kafir Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Abu Thalib, ditambah pulang dari Taif dilempar batu oleh anak-anak dan mama. Orang gila, Nabi bilang gila, tidak sopan ya. Kena badannya, kena sahabatnya, kena tunggangannya, ada batu yang runcing mengenai kakinya. Nabi berdarah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya namanya kesedihan. Malam itu Nabi Muhammad berkunjung ke rumah saudaranya Putri Abi Thalib dan suami serta anaknya namanya Ummu Hani. Assalamualaikum. Diterima dengan baik. Kemudian Nabi mengilang di sana. Bismika Allahumma anjam wa bismika amun. Doa apa itu? Doa apa itu? Kalau doa makan gimana? Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul apa salah? Betul apa salah? Kalau doa WC gimana? Allahumma barik lana. Betul salah? Betul salah? Kan makannya di WC. Boleh nggak boleh? Masa makan di toilet? Nggak sopan ya. Tadi doanya kembali. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu hadis riwayat Ibnu Sunni. Allahumma inni a'udzubika. Doa masuk ya. Lomba duduk hari kita. Nabi tidur menghadap arah kiblat, kepala badannya menghadap kiblat, kemudian tangannya menopang kepala beliau yang indah. Malam itu terjadi kegemparan di langit. Di langit, pintu langit terbuka. Para malaikat siapa yang terbang itu? Alien? Bukan. Monster? Bukan. Transformer? Bukan. Bukan. Naruto? Bukan. Siapa dia? Wow, pemimpin malaikat Sayyidul Malak. Siapa dia? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Sampai di bumi wujudnya berubah seperti manusia biasa. Bajunya putih, rambut sisir rapi, wajahnya juga tampan. Mendekati Nabi yang sedang tidur. Siapa namamu? Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunlah. Nabi bangun. Waalaikumsalam Jibril. Tapi Nabi nggak tahu lagi. Dulu waktu Quran pernah nanti malam malaikatnya datang. Iya. Riaknya? Iya. Iya. Dibawa malaikat Jibril, diberitahu akan pergi ke tempat istimewa, naik ke langit yang istimewa.
di depan Ka'bah. Nabi Muhammad ditidurkan, kemudian malaikat Mikail bawa bejana. Dalam bejana itu yang dari kira asalnya bahannya ada air zam-zam. Siapa yang ingin minum air zam-zam puas-puas? Siapa yang ingin ke tanah suci Mekah? Siapa yang ingin lihat Ka'bah? Rahman, Rahman. Siapa yang ingin menghasilkan rasulnya? Siapa yang ingin mengumrahkan guru-gurunya? Bila makanya jadi orang sukses, orang dermawan, orang yang rendah hati, jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ini dibelah dadanya dengan ilmunya Allah, tanpa sakit, tanpa darah, dikeluarkan jantung hatinya yang suci. Hati Nabi Muhammad suci, jantungnya suci, diambilkan air zam-zam, dibasuh dengan air zam-zam yang suci. Kira-kira mungkin di dada Nabi Muhammad ada rinso enggak? Mama lemon? Teh? Apalagi satu colek, mungkin nggak perlu. Dibersihkan dengan ilmu Allah, diberikan malaikat Jibril. Bersiap-siap Isra, perjalanan 20 malam, 27 Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggil Buraq. Apa itu Buraq? Menurut riwayat Nabi Muhammad, Buraq itu binatang langit, tingginya lebih tinggi dari keledai, pendeknya lebih pendek daripada kuda. Kayak apa Buraq itu? Bohong. Kalau ada yang mengatakan wujudnya tidak kepalanya perempuan, bohong. Nabi tidak menjelaskan, hanya warnanya putih berkilau. Siapa yang pengen naik Buraq? Siapa yang pengen naik Buraq? Besok di surga aja ya. Kita minta izin Allah naik Buraq dan ke mall. Memang di surga ada mall? Allah tidak ada, yang penting. Nanti di surga kita lihat, karena pegangan langit beda dengan yang ada di bumi. Apalagi sekedar kuda atau keledai. Namanya aja Buraq. Buraq itu artinya kilat menyambar. Cepat kilat menyambar. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat Nabi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ada 5 tempat istimewa yang dilalui Nabi, yaitu bumi yang diberkahi Allah. Alladzi barakna hawlahu. Mana aja itu? Ingat yang dijawab nanti hadiahnya lemari es Al-Kafidu. Kalau ada saya beli. Emang ada? Ayo kita ya, tes. Berangkat Nabi menuju Naibah, sebuah kampung di kota Yasrib. 2 tahun lagi Nabi jalan ke sana. Yasrib namanya diganti Madinah. Lalu sang Nabi menuju Madian, rumah Nabi Syuaib di Yordan. Lalu Sinai itu Mesir, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu Taurat. Kak Bimo pernah ke Sinai dari Kairo, 5 jam, kemudian menyeberang sampai kota Gaza. Di Gaza kakak sampaikan bantuan dari masyarakat Indonesia untuk teman-teman kalian di Gaza. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. Yang ingin masuk surga takbir. Yang ingin dunia takbir. Dan Baitul Lahmi itu Bethlehem, kelahiran Nabi. Ka'bah dibangun dindingnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu dibangunlah masjid kawasan luas itu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Alhamdulillah, 19 Nabi dan Rasul lahir di sana, maka dakwah di situ. 9
biar kita lebih semangat. Kalau ini dilihat orang-orang Gaza makin gembira. Siapa yang paling semangat nih? Palestina, Palestina. Bebaskan, bebaskan. Bebaskan, bebaskan. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Bebaskan, bebaskan Israel. Lanjutkan ya. Mana semangatnya nih? Palestina, Palestina. Palestina, Palestina. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Israel, Israel. Konsumsi, konsumsi. Wah, bisa tak bulan kamu ya. Hebat, anak hebat, sangat penuh semangat Sultan. Allahu Akbar. Terusinnya, ingat ya. Berangkat Nabi menuju Taibah, lalu sang Nabi menuju Madian, lalu Sina dan Baitul Aqsa dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Muhammad, jangan sombong kepada Muhammad. Nabi terus pergi. Siapa itu Jibril? Itu orang tua gambaran dunia yang sudah tua. Kalaulah Nabi akhir zaman, dunia akan kiamat segera. Wah, ada yang orang bentuknya kepalanya dibantu. Pecah, bentuk mana? Pecah lagi. Siapa itu Jibril? Gambaran orang yang nyesel karena meninggalkan mengabaikan sholat. Innauzubillah min dzalik. Ada kuburan wangi. Wah, wangi pakai apa? Oli. Siapa itu Jibril? Itu kuburannya Masyitoh yang menjaga imannya di hadapan Fir'aun yang kejam. Masya Allah. Lalu dengan sholat Allahu Akbar. Siap-siap menuju ke lapis-lapis langit. Tapi kita tapi ada setan datang mendekat. Siapa yang paling jahat? Jin yang paling jahat, paling kuat, paling pintar, namanya Jin Ifrit. Hendak bunuh Nabi Muhammad dengan apinya. Setan itu ada nggak sih? Kelihatan nggak? Setan itu cakep apa jelek? Wangi apa bau? Setan itu teman musuh. Setan itu di kuburan ada nggak? Di WC ada nggak? Di ruang kosong ada? Di sini ada? Kalau ada setannya di depan atau belakang? Sedang duduk atau berdiri? Berdiri. Setannya duduk atau berdiri? Celananya warna apa? Setannya itu bajunya warna apa? Pakai topi enggak? Warnanya apa? Tangannya pakai apanya? Apa? Kakak ini yang jilbabnya warna coklat. Apa bahas SpongeBob?
Tinggal satu lagi. Diberikan yang paling penting. Tumben kamu rapi. Ada ya. Bismillah. Setannya datang mendekat. Mirip ya? Makasih. Akan membakar kau dengan api yang menyala di tangan ini. Akan kurasakan menunaikan dendam raja iblis padamu. Kubakar kau Muhammad hingga hangus tanpa sisa. Dia terbang ke atas. Menyusul bulannya terbang. Siapa tuh Jibril? Yang mengejar kita berwarna merah menyala itu? Iblis. Bacalah sebagian surah Allah. Nabi Muhammad baca kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apa jadinya? Setannya kafir. Apinya padam. Apiku padam. Tenaganya los hilang powernya. Kemudian karena nggak tenaga lagi, jatuh ke bumi. Jatuh di mana? Badannya hancur, kakinya lepas, tangannya hilang, celananya nyangkut di pohon. Setannya kena asap. Setannya pun meninggal dengan sangat sukses. Mati kehancurannya. Subhanahu wa ta'ala ya. Allah menjaga kita semuanya. Nabi Muhammad kemudian ketemu dengan para nabi di 7 lapis langit. Siapa saja itu? Yang paling rapi adalah langit satu Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa. Yang tertinggi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ke-7. Siapa yang pertama? Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Manusia pertama, kakek moyang kita. Nabi Adam punya keahlian apa itu? Mensucikan jiwa. Tazkiyatun nufus, mensucikan murnikan jiwa karena ahli bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang menderita itu karena dosa, orang susah karena dosa, maka dibersihkan hatinya dari kerak-kerak dosa. Siapa yang ingin menjadi ahli jiwa dari Nabi Adam? Siapa yang ingin jadi psikolog, jadi guru BP, jago nasihatin orang agar baik, nyadarin orang mau hijrah? Itu Nabi Adam ilmunya, motivasi ya. Siapa yang ingin tahu? Nabi kedua, Nabi Isa. Nabi sebelum Rasulullah 3 tahun jadi Rasul, kemudian punya mukjizat mengobati orang sakit. Nabi orang yang buta bisa mendengar, orang tuli bisa melihat. Kenapa? Karena nggak buta. Ya iya kan? Yang buta diobati jadi bisa melihat, yang tuli diobati bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Kemudian apa lagi? Yang mati dibangkitkan. Siapa yang ingin jadi dokter kayak Nabi Isa? Umat Islam, bangsa negara kita butuh ahli jiwa, ahli kesehatan. Siapa yang ingin jadi dokter?
cocok dokter bedah, ini dokter anestesi, ini dokter anak, dokter umum. Nah, kamu cocok jadi dokter gigi hewan. Nanti cabut gigi mata. Gimana kan? Gigi hantu, apalagi gigi hantu. Ya ada kalah sama kita semuanya. Siapa yang ingin bunuh diri? Ini loh yang menyehatkan masyarakat. Ini loh yang benar depan dilindungi dari virus dan lain-lain. Insya Allah. Lahir tiga Nabi Yusuf yang ada yang kabingung sama Nabi Yusuf. Nabi Muhammad sama tampaknya dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Muhammad lebih berwibawa. Tahu nggak Nabi Muhammad kayak apa cakapnya? Orangnya gagah, pas tingginya, nggak ketinggian, nggak kependekan, badannya nggak gemuk, nggak kurus, kulitnya putih mutiara, hidungnya mancung, alisnya tebal, selanya putih kemerahan, jenggotnya lebat rapi segenggang, rambutnya sebahu, badannya kuat, perutnya six pack, ayammu banmo. Makanya perut ayam kamu paling enak buat ngapain? Buat rampolin adik yang perutnya tuh kayak pop, iya. Udahnya kayak pop ini. Nabi Muhammad sama dengan Yusuf, tapi Nabi Muhammad wibawa. Tahu nggak Nabi Yusuf ahlinya apa? Ahli tafsir mimpi, ahli keuangan, bendahara oleh Mesir, menteri keuangan. Siapa yang pengen jadi menteri keuangan? Siapa yang pengen jadi konsultan keuangan? Siapa yang pengen jadi orang kaya? Siapa yang pengen jadi ahli tafsir? Siapa yang pengen cakap kayak Yusuf? Insya Allah cakapnya buat dakwah. Alhamdulillah. Indonesia butuh keuangan. Beresin tuh utang-utang yang ribuan dari ya. Semoga jadi maju dengan kita yang hadir di sini. Apa? Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu ya. Asadul usul, singanya para singa. Kalau berburu singa, tahu nggak? Jago bela diri lawan 30 preman. Menang. Premannya menakutkan, gede-gede, sangat-sangat gahar-gahar, tinggi besar, badannya hitam, matanya melotot, giginya gondrong, perutnya kering, badannya hitam penuh tato, yang depan tatonya SpongeBob, belakang Doraemon, belakangnya bersih dan Hello Kitty, bajunya unicorn. Apa itu? 30 orang kalah sama Nabi Idris alaihissalam. Sekarang siapin baju warna hijau kemilau untuk penghuni surga. Siapa yang ingin jadi pengusaha garden? Siapa yang ingin jadi pengusaha otomotif? Siapa yang ingin jago bela diri? Siapa yang ingin jago karate, taekwondo, MMA? Siapa yang ingin jago olahraga? Sekuat Nabi Idris alaihissalam. Insya Allah. Langit 5 Nabi Harun. Siapa dia? Juru bicara Musa, ahli komunikasi politik dengan Fir'aun. Siapa yang ingin jadi anggota DPR? Yang jujur amanah. Siapa yang ingin jadi anggota DPR? Ahli politik, pemimpin masyarakat. Lahir 5, 6 sekarang. Nabi Musa alaihissalam, sang pemberani, meskipun umatnya ngeyel-ngeyel, nggak turut depannya yang jahat yang jumlahnya banyak pasukannya, tetap mengatakan kalimat hak di depan penguasa zalim. Ya, Nabi Musa. Allah bersama kita. Sang pemimpin berani yang
Iman mereka ketakutan di Firaun. Musa mengatakan, Panglima, siapkan pasukan. Ada yang pakai pedang, pedang sakti, ada bengkok berkarat kotor, ada menggunakan nancep berubah mie ayam, latihan sebenarnya begitu. Ada yang menggunakan tombak, nembus pintu WC, yang dalam WC ada yang menggunakan panah, ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan senjata runcing menangkap yang berbahaya. Apa itu? Peniti. Buat musuh gendut, toplos sampai sebagainya. Musa menyeberangkan Bani Israel sampai di Sinai. Fir'aun mengejar Firaun. Ternyata tiba-tiba kita teriak, Tuhan Fir'aun, Kenapa Panglima kau ucap? air laut yang di mana? Terus, Yang ada diri, lalu, airnya ketemu, terus, saling. Ya tenggelamlah. terdengar teriakan. Aduh, silakan jatuh. Matilah Fir'aun dengan seluruh pengikutnya di laut merah. Langit tenang, pemimpin yang berani, amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang tertinggi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang tujuh. Siapa dia? Ahli tauhid uswatun hasanah kedua. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, bapak para nabi, kemudian juga ahli tauhid. Level siapa itu? Level para ulama, para kiai yang betul-betul kepada tauhid. Siapa yang ingin jadi ustaz? Siapa yang ingin punya pesantren sendiri? Siapa yang ingin jadi ketua MUI? Siapa yang hafiz Al-Quran? Ini level tertinggi dari 7 dari ahli ekonomi, ahli keuangan, ahli tertinggi para ahli tauhid. Oh la la la. Mana hadiahnya? Bagusnya hadiahnya buat yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Cowok apa cewek? Ibuan apa apaan? Yang rapi apa yang usil? Yang duduknya depan atau belakang? Oh enggak, duduk rapi juga. Melewati lapis-lapis lagi. Itu rapi. Sana juga, ini juga rapi. Ciluta, usahanya. Jadi kita bayar, ada dia. Tidur rapi semua. Rapinya karena pahala apa karena duit? Yakin pahala? Ya, pahala Allah lebih baik bagi orang beriman. Naik lebih tinggi lapis langit. Kemana tuh? Berjuta-juta. Ada yang berdiri berjuta-juta tahun. Ada yang rukuk berjuta-juta tahun. Ada yang sujud berjuta-juta tahun. Ibadah para malaikat itu nanti dirangkai menjadi ibadah sholat kita. Nah, Sidratul-Muntaha, tempat yang paling tinggi. Nabi Muhammad melihat diri asli malaikat Jibril setinggi ufuk dengan 600 sayap yang sangat indah, luar biasa cahayanya. Lalu Nabi tinggal Jibril menuju tempat yang lebih tinggi lagi, namanya cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Nabi Muhammad takjub, ia duduk dalam posisi tasyahud akhir, kemudian berdoa.
At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibah. Segala puji bagi Allah, kemuliaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Malaikat dari bawah doain, Assalamualaikum ayat Muhammad. Assalamualaikum ayat Nabi warahmatullahi wabarakatuh dan berkah Allah taala. Nabi berdoa, doain siapa kita? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Baca apa itu? At-tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir. Turunlah perintah Allah, sholat 50 waktu, yang kemudian atas saran Musa berkurang-kurang interval 5, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 waktu. Apa saja? Sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh di pagi hari, zuhur asar di siang hari, sholat maghrib di sore hari, sholat isya di malam hari. Lalu Nabi Muhammad diizinkan Allah lihat surga seluas langit dan bumi. Orang yang paling miskin di surga itu rumahnya nanti 11 kali dunia luasnya. Wow, amazing, luas banget. Pohon-pohonnya akar di atas, buahnya di bawah, tinggal petik. Musiknya dari angin, intan berlian permataan dan tanahnya, dinding istana kita dari perak, sungainya air susu, air madu, diminum gak pening. Lain dengan di Aceh, sungainya coklat kayak kopi mik, diminum langsung. Kenapa? Banyak bakteri E. coli sampah di bawah sungai kalau tak disiplin. Pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga? Serius, siapa yang ingin orang tuanya menggunakan cahaya di surga? Mahkota saya. Siapa yang ingin ayahnya menggunakan baju hijau lapis 6 buah cahaya? Insya Allah. Pengen yang bawah apa yang atas? Pengen yang banyak apa yang sedikit? Mau yang luas apa yang sempit? Banyakin pahala ibadahnya. Kata Nabi Muhammad di puncak surga. Amin ya Rabbal. Emang bisa? Emang sanggup? Kalau mau, tirukan gerakan saya. Yuk kita kira. Ayo. Lomba tulis pengalaman. Aku. Kok kerasa laki-laki perempuan? Lebih semangat lagi. Aku. Insya Allah dengan sholat yang rapi, disiplin waktu, disiplin wudhu, disiplin tempat, disiplin berjamaah, disiplin
disiplin fi'al gerakannya, disiplin qiraat bacaannya, disiplin khusyuk, kita nanti menjadi orang yang mudah untuk masuk surga, sukses di dunia, hasanah dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Berpacu dalam kalam ilahi. Kalau diajar itu sebenarnya yang laki-laki atau perempuan yang paling pintar ngaji itu? Laki-laki. Kamu jangan emosi. Katakan nanya, laki perempuan pintar yang mana? Laki-laki atau perempuan? Perempuan atau laki-laki? Itu bahkan berani. Oh iya, S berpacu dalam kalam ilahi yang laki-laki. Teruskan ayat ini. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sayasla naran dzata lahab. Terus sempurna untuk yang laki-laki. Ada yang perempuan berpacu dalam kalam ilahi. Bisa nggak terusin ya? Wasiqal ladzina taqaw lahum minal jannati zumara. Surat apa tuh ya? Menang ya laki-laki. Terusin. Qul huwallahu ahad. Lam. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Aku nggak tahu. Senior dong. Ya, laki-laki ya. Qul a'udzu birabbin nas. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. Bisa? Bisa? Yang laki-laki benar nanti. Kalau begitu buktinya yang benar laki atau perempuan? Yang bodoh yang laki atau perempuan? Yang bodoh ustaznya. Salah pilih soal ya, soal buat mama dikasih anak-anak gak bener, maafin ya, salah ya. Begitu, oke yang salah kami maafin, jurinya tidak pandai memilih soalnya. Nah alhamdulillah ini dosa-dosa berlipat, maafin salah Anda akan salah. Yuk kita bertekad sambil sadar siapa yang paling semangat, paling tenang dan sungguh-sungguh. Kalau kakak bilang jadi anak soleh, rajin nakal, jadi rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin belajar, rajin ngobrol. Angkat tangan dua, awas dompet yang berbahaya, yang merasa 5 hari belum mandi, 7 bulan tidak gosok gigi, 6 tahun gak pakai keramas, sekali keramas pakai oli. Astagfirullah. Jadi
Azan di langsung ambil. Allahu Akbar. Azan yang panggilan paling indah. Azan di kampung kami mau. Namanya Baranto. Suaranya bikin bukil asal mula relatif. Tapi pahalanya banyak muazin itu. Maka kita hormati para muazin yang merupakan orang yang mengambil fardu kifayah, mengambil orang untuk ibadah sholat, dicintai Allah, disucikan Allah. Sahur, sahur. Model kain kafan acara pelatihan perawatan jenazah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kisah ini nanti akan diikuti oleh satu sahabat kalian. Jadi ilmu, jadi semangat. Siapa yang menyepelekan sholat, maka menyepelekan peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa sepelekan sholat, maka artinya menyepelekan Allah yang telah memberikan perintah sholat pada peristiwa ini. Siapa yang menyepelekan sholat, artinya menyepelekan Nabi Muhammad SAW yang susah payah mendapatkan perintah dan menanggung tahun kesedihan. Alhamdulillah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Olimpiade Bulan Internasional. Maju nak. Siapa namanya? Zahri. Alhamdulillah alamin. Senang atau tidak? Mau lagi? Sampai besok lagi? Mau? Mau? Ya baik. Yang kita ucapkan yuk 1, 2, 3. Insya Allah. Ikut lagi. Insya Allah. Mulai hari ini kami jadi anak yang soleh dan solehah. Rajin sholat, hormat orang tua, dan juga guru, ustaz-ustazah, sayang teman, dan semuanya. Alhamdulillah, teman-teman. Ya baik, cukup sekian. Insya Allah nanti Kak Bimo akan datang lagi bersama kita. Insya Allah setelah lebaran. Ya, mau nggak? Harus lebih semangat lagi ya. Oke, manfaat. Kalau manfaat coba angkat kanan ya. Yang sudah angkat kanan ada tangan nggak? Ada ya. Akan di kepala sambil katakan umat Islam ya. Yuk, katakan manfaat. Masuk akal, masuk hati, masuk kantong ya. Jangan lupa lagi ya. Alhamdulillah. Kita tutup acara kita dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan barakallahu fiikum semuanya ya. Kita akan dalam yuk. Dua-duanya. Oke. Sudah? Sikap berdoa, kaki dilipat, tangan diangkat, kepala
usulkan. Doa Imaratul Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma amin. Baik, terima kasih teman-teman. Insyaallah kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami mohon kepada para pendamping atau saudara ya, mohon tidak ini anak-anak ya, jangan sampai ada kehilangan. Ya, sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada Ustaz ini yang telah dilakukan, mohon kerjasamanya ya untuk mendampingi anak-anaknya. Ya, dua. Ya, mohon dipastikan ya orang tuanya harus dijemput. Ya, sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada Ustaz ya, mohon ya perwakilannya ya kepada anak-anak. Ya. Sasa. Sebelahnya. Diam kali dia Sa. Belum bisa jalan. Lari pun bisa. Cium. Lagi. Gendong. Sini peluk.